Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Frank Listiono. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum nonton video yang sebelumnya, lebih baik kalian nonton video sebelumnya karena video ini menyambung cerita dari video sebelumnya. Oke, mari kita mulai. Jadi saya masuk di SMK itu di Padang Panjang. Nama sekolahnya SMK 2 Padang Panjang kayak gitu. Jadi di sana alhamdulillah 3 tahun tidak ada tinggal kelas kayak gitu. Yang saya kenang di SMK tersebut adalah saya pernah jadi anggota Paskibraka di Kota Padang Panjang gitu. Dari SMK 2 kayak gitu. Terus dari SMK 2 ikut Paskibraka dan lolos dan akhirnya membawa nama sekolah kayak itu, dan kebanggaan tersendiri bagi keluarga dan diri saya sendiri jadi anak Paskibraka kayak itu. Wah, itu rasanya tuh bukan main kayak gitu. Oke, jadi yang di SMK tuh cuma jadi Paskibraka aja yang apa namanya, yang tidak dilupakan. Terus ada kejadian sedikit itu awal-awal masuk sekolah kayak itu kan di SMK, semua teman-teman tuh rata-rata perokok semuanya. Jadi satu atau dua orang nawarin rokok kan. Frank, rokok. Maaf, aku bilang kan, nggak merokok itu. Bagi teman-teman yang mengerti kalau ada temannya tidak merokok, dia memaklumi. Kadang ada juga orang yang bilang, ih sombong kali kayak gitu, ditawari rokok nggak mau merokok kayak gitu. Ibaratnya bagi mereka, bagi beberapa orang tuh menghina kayak itu. Sudah ditawarkan tapi tidak apa namanya, tidak mengambil kayak gitu. Itu masih pikiran anak-anak sekolah waktu itu kan. Jadi karena emang tipikalnya dari kecil sampai sekarang teman-teman saya belum pernah merokok kayak gitu. Dan gara-gara rokok pun di SMK dulu pernah berkelahi. Ya dibilang kalau orang yang nggak perokok tuh orangnya ya bencong kayak gitu atau lemah kayak gitu rata-rata. Soalnya di lingkungan tersebut kayak itu beberapa ya ada yang perokok dan ada juga yang tidak kayak gitu. Tapi di lingkungan teman-teman saya yang sedikit nakal kayak gitu, orang tuh merokok. Jadi bagi teman-teman yang sudah mengerti, sudah tahu kayak gitu, mereka ya santai aja. Tapi bagi teman-teman ada beberapa orang yang menganggap itu, maka di sanalah terjadi perkelahian gara-gara rokok waktu di SMK. Itu masih ingat tuh. Itu ditonton di beberapa anak sekolah kayak itu. Dan berantamnya pun tidak di sekolah, diajaknya dulu, yuk Frank, pergi main Wak, katanya kan, pergi main. Oke, pergi main sampai di suatu lapangan, baru dia ngomong di sana. Terus terjadilah baku hantam di sana. Banyak orang yang lihat kayak gitu, cuma sedikit orang yang tahu kejadian itu kayak itu, dan sekolah pun tidak tahu kejadian itu kayak itu. Jadi itulah yang di SMK tuh yang pengalaman yang tidak pernah bisa dilupakan, itu Paskibraka sama berantem gara-gara rokok. Sampai sekarang alhamdulillah belum pernah menghisap rokok sama sekali, belum pernah kayak gitu. Udah sampai di situ aja di SMK. Apa lagi ya di SMK tuh dah kelar 3 tahun, jurusan waktu itu RPL. Ya kalau di sekolah tuh dulu RPL tuh dibilang anak buku kayak gitu, karena dia berhubungan dengan program kayak gitu. Jadi ya bagi yang anak SMK yang nonton ini pasti dia tahu anak RPL, kerjanya itu aja terus
Beratnya kalau anak SMA tuh anak IPA-nya kayak gitu. Membayangkannya seperti itu kayak gitu. Jadi setelah tamat itu di SMK 3 tahun, terus cari kuliah lah kan di Padang rencananya waktu itu. Melamar-lamar yang negeri ya teman-temannya. Ternyata nggak ada yang terima satupun. Terus daftar juga yang swasta. Waktu itu daftar swasta, berpikir-pikir swasta tuh kalau yang rasanya bagus sekali tuh di Padang itu UPI sama Bung Hatta tuh, tapi bayar uang kuliahnya mahal juga kayak gitu. Jadi akhirnya siap tamat SMK, akhirnya nganggur kayak gitu. Nganggur setahun, tidak kuliah. Terus di rumah itu sekitaran 1 bulan, terus ada tawaran adalah dari keluarga juga kayak gitu untuk kerja di Padang gitu, kerja sambil cari-cari info untuk kuliah di tahun depannya kayak itu, sambil belajar juga. Dan akhirnya mengiyakan kerja tersebut. Kerjanya tuh di tempat fotokopi selama setahun, tempat Bang Dev. Kalau Bang Dev nonton atau Kak Desi nonton pasti ingat, setahun kerja di situ kayak gitu. Sambil ya belajar kayak gitu. Sambil dengerin buka buka pendaftaran baru bagi mahasiswa baru kayak gitu. Dan ujung-ujungnya waktu itu alhamdulillah daftar